Saudaraku, pernahkah hati kecil kita berbisik, "Aku ingin berbuat baik," tapi rasanya capek jika harus berjuang melawan godaan ingin dipuji? Atau pernahkah Anda melakukan sedekah, di mana tidak ada satupun manusia yang melihat? Bahkan mungkin pasangan atau keluarga Anda sendiri tidak menyadarinya. Dan tak lama kemudian, keajaiban rezeki menghampiri Anda dari arah yang paling tidak terduga. Jika Anda mencari jalan pintas spiritual menuju ketenangan batin, keberkahan harta, dan jaminan ikhlas sejati, maka mari kita selami rahasia paling indah dalam Islam ini, seni bersedekah saat tak ada siapa-siapa. Sebuah ibadah yang hanya disaksikan oleh Zat yang Maha Menyaksikan. Ini bukan tentang besarnya nominal, sahabat beriman, tapi tentang keagungan niat yang tersembunyi, yang justru menjadi kunci pembuka pintu-pintu langit dan pelipat ganda pahala tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman, jamaah sekalian, dan para pencari cinta ilahi dimanapun Anda berada. Sungguh indah rasanya kita bisa berkumpul di majelis virtual ini untuk merenungi satu amalan yang sederhana, namun mengandung kekuatan luar biasa, yaitu sedekah. Namun, hari ini kita tidak membahas sedekah biasa, melainkan sedekah sir, sedekah yang sunyi, yang hening, yang menjadi dialog terintim antara kita sebagai hamba dengan Rob kita. Dalam hiruk-pikuk kehidupan media sosial, di mana setiap kebaikan seolah wajib dipublikasikan, sedekah tersembunyi adalah oase yang mengajarkan kita tentang kemurnian niat. Sebuah pelajaran tentang bagaimana kita melepaskan diri dari ketergantungan pujian manusia dan fokus pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini adalah fondasi utama untuk memastikan bahwa amal kita diterima, jauh dari virus riya yang mematikan. Sedekah pada dasarnya adalah bukti nyata keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Kita mengeluarkan harta yang kita cintai, sebagai bentuk keyakinan bahwa Allah pasti akan menggantinya berkali-kali lipat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan sedekah yang disembunyikan? Jawabannya terletak pada perang batin yang paling sengit, yaitu melawan sifat riya, sebuah penyakit hati yang membuat amal kita berdebu dan tidak bernilai di hadapan Allah, bahkan sekecil apapun itu. Ketika kita bersedekah di depan kamera atau banyak orang, tanpa sadar kita mungkin mencari tepuk tangan, sanjungan, atau pengakuan bahwa kita adalah orang baik. Dan pada saat itulah, sesungguhnya kita telah menerima balasan amal kita secara kontan di dunia ini, dalam bentuk pujian yang fana. Sedekah yang tersembunyi adalah benteng pertahanan paling kokoh melawan nafsu ingin dipandang mulia. Bayangkan saudaraku, Anda menyisihkan sedikit rezeki di saat fajar menyingsing, memasukkannya ke kotak amal saat masjid sepi, atau membantu seseorang secara anonim, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih sedikit pun. Saat itu terjadi, yang ada hanyalah Anda, niat Anda, dan Allah. Inilah puncak ikhlas, ketika motivasi kita tunggal, hanya mengharapkan wajahnya yang mulia. Keikhlasan inilah yang membedakan sedekah yang bernilai emas dengan sedekah yang hanya berupa debu yang berterbangan. Mari kita jujur pada diri sendiri. Betapa sulitnya menjaga keikhlasan di era digital ini. Ketika kita merasa bangga karena mampu menolong, atau ketika kita ingin memamerkan kebaikan demi citra diri, setan dengan mudah menyusupkan benih-benih riya. Sedekah yang disembunyikan memaksa kita untuk introspeksi, menelanjangi niat kita sampai ke akarnya. Ini adalah latihan spiritual yang mahal harganya, mengajarkan hati kita untuk terus berbakti tanpa perlu pengakuan eksternal. Apabila hati kita sudah terbiasa beramal secara rahasia, maka keikhlasan akan menjadi sifat alami, bukan lagi sekadar usaha yang dipaksakan. Lalu, siapakah saksi-saksi agung dari sedekah kita yang tersembunyi ini? Pertama dan yang utama tentu saja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Dia tahu persis berapa rupiah yang Anda keluarkan, dan Dia tahu seberapa besar perjuangan hati Anda saat mengeluarkannya, terutama saat Anda sendiri sedang berada dalam kondisi kekurangan. Kedua adalah para malaikat pencatat, Rakib dan Atid, yang mencatat setiap amal baik kita dengan tinta emas. Mereka menyaksikan ketulusan Anda dan akan menjadi saksi yang memberatkan timbangan amal kebaikan Anda di hari perhitungan kelak. Sedekah rahasia ini memiliki daya lipat ganda pahala yang luar biasa,
sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Mengapa? Karena ia telah lolos dari ujian riya yang sangat sulit. Ketika amal itu tersembunyi, Allah yang Maha Kaya yang langsung mengambil alih urusan pahalanya, dan janji Allah untuk melipat gandakan harta orang yang bersedekah itu benar-benar berlaku mutlak, tanpa terkontaminasi oleh harapan balasan duniawi. Bayangkan, setiap kali Anda memberikan sesuatu tanpa dilihat, Anda sedang menanam pohon yang akarnya ditanam di bumi, namun buahnya dipetik di surga. Ada sebuah janji luar biasa bagi mereka yang gemar bersedekah secara sembunyi-sembunyi, yaitu perlindungan di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan selain naungannya. Dan salah satu dari golongan tersebut adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan menyembunyikannya sedemikian rupa sehingga tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini adalah deskripsi puitis tentang kerahasiaan yang sempurna, tentang totalitas kepasrahan niat kepada Sang Kholik. Perjuangan sedekah rahasia menjadi semakin berat ketika kita merasa berada di bawah. Ketika dompet terasa menipis, kebutuhan mendesak, dan kita masih memilih untuk menyisihkan sebagian kecil harta itu untuk orang lain, dalam diam. Sedekah dari orang miskin atau yang merasa kurang, jauh lebih bernilai di sisi Allah daripada sedekah dari orang kaya raya, karena ia adalah bukti kuatnya tawakal dan keyakinan akan janji rezeki Allah. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan pertarungan spiritual antara keyakinan terhadap janji Allah dengan rasa takut akan kemiskinan. Sahabat beriman, sedekah tersembunyi juga berfungsi sebagai pembersih jiwa dan penghapus dosa yang efektif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah itu dapat memadamkan api kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Ketika kita bersedekah secara diam-diam, hal itu ibarat kita melakukan pembersihan batin secara rutin, menjauhkan diri dari sifat kikir, dan membersihkan hati dari noda-noda kecil yang mungkin kita lakukan sepanjang hari. Ini adalah terapi spiritual harian yang memastikan hati kita tetap lembut dan peka terhadap penderitaan sesama walau tanpa perlu pengakuan. Bagaimana kita bisa mempraktikkan sedekah rahasia ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak cara kreatif, saudaraku. Misalnya, mentransfer sejumlah kecil uang ke lembaga amal saat semua orang tidur tanpa memberitahu siapapun, bahkan ketika Anda memiliki rezeki berlimpah. Atau membeli makanan dan meletakkannya di tempat yang biasa dilalui oleh mereka yang membutuhkan, tanpa menunggu mereka melihat siapa pemberinya. Intinya adalah menghilangkan jejak kebaikan kita dari pandangan manusia, sehingga tidak ada ruang bagi pujian untuk masuk. Sedekah sir juga membuka jalur rezeki yang sering kita sebut sebagai rezeki yang tak terduga, atau min haitsu la yahtasib. Ketika kita melepaskan harta kita demi Allah semata, Allah akan menggantinya dari arah yang tidak pernah kita perhitungkan, bukan hanya dalam bentuk materi. Terkadang, rezeki itu datang dalam bentuk kesehatan prima yang membuat kita tidak perlu mengeluarkan biaya pengobatan, ketenangan hati di tengah badai masalah, atau anak-anak yang soleh dan berbakti. Semua itu adalah efek domino dari sedekah yang dilakukan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Ayat ini secara jelas memberikan penghargaan tertinggi pada sedekah yang disembunyikan, khususnya yang ditujukan kepada fakir miskin. Ini adalah panggilan langsung dari pencipta kita untuk memilih jalan kerahasiaan demi meraih keutamaan yang lebih tinggi. Pernahkah Anda bertanya, kenapa terkadang amal yang kita publikasikan terasa hambar dan tidak bertahan lama, sementara amal yang kita rahasiakan terasa manis dan terus memberikan energi positif dalam hidup? Jawabannya sederhana. Amal yang tersembunyi didasari oleh energi cinta yang murni kepada Allah. Sementara amal yang dipublikasikan seringkali didasari oleh energi kebutuhan akan validasi manusia. Cinta kepada Allah adalah energi abadi, sedangkan validasi manusia adalah energi yang cepat habis. Jangan pernah menganggap remeh sedekah yang kecil, sahabat beriman. Sedekah sembunyi yang paling utama justru adalah yang dikeluarkan saat kita merasa sulit, bukan saat kita berlebihan. Ingatlah kisah seorang wanita yang memberi minum anjing yang kehausan dengan keikhlasan murni. Dan karena amal kecil itu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Nilai amal di mata Allah tidak diukur dari jumlahnya, tapi dari kadar keikhlasan yang tersemat di dalamnya.
terutama ketika tidak ada siapa-siapa yang menjadi saksi. Sedekah ini adalah investasi terbesar yang akan kita panen di akhirat. Di hari perhitungan, ketika setiap orang sibuk mencari naungan dan pertolongan, amalan sedekah yang kita rahasiakan akan muncul sebagai pembela kita, sebagai pelindung dari panasnya padang mahsyar. Ini adalah bekal yang disiapkan tanpa perlu laporan pertanggungjawaban kepada manusia. Bekal yang langsung diterima oleh bank akhirat, di mana bunga pahalanya terus berlipat ganda tanpa henti. Maka, tantanglah diri kita mulai hari ini, saudaraku. Carilah satu peluang kecil setiap hari untuk bersedekah yang hanya Anda dan Allah yang tahu. Ini mungkin sekadar menyingkirkan duri di jalan, menyumbangkan buku secara anonim, atau bahkan mengirimkan doa dan Al-Fatihah untuk seseorang yang tidak kita kenal. Ini adalah latihan untuk mematikan ego dan menghidupkan hati nurani kita. Sebuah ibadah yang secara efektif melatih kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Bayangkan sebuah skenario. Anda sedang sendirian di malam hari, menghadapi dilema keuangan, namun Anda tetap bersikeras menyisihkan uang receh untuk sebuah kotak amal dengan air mata keikhlasan yang jatuh tanpa suara. Momen ini adalah momen emas yang dibeli dengan iman sejati yang nilainya jauh melampaui jutaan rupiah yang disedekahkan dengan harapan pujian. Itu adalah keindahan sedekah saat tak ada siapa-siapa. Sebuah bukti bahwa keimanan kita lebih kuat daripada kebutuhan kita akan pengakuan dunia. Ingatlah selalu, saudaraku, bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang rutin, meskipun kecil, dan yang terpenting adalah amalan yang paling ikhlas. Mari kita jaga rahasia kebaikan kita, jadikan sedekah sebagai jembatan pribadi menuju ridhonya, dan pastikan setiap langkah kebaikan kita, besar maupun kecil, hanya dicatat dan disaksikan oleh Sang Maha Pencipta. Biarkan tangan kanan memberi tanpa perlu tangan kiri untuk bertepuk tangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menanam benih-benih kebaikan secara diam-diam, memberkahi rezeki kita, dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang meraih naungannya di hari kiamat karena keikhlasan sedekah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita renungkan ini, sahabat beriman, dan jadikan rahasia sedekah ini sebagai ciri khas hidup spiritual kita. Sahabat beriman, setelah mendengarkan tausiah ini, mari kita berkomitmen untuk mencari satu kesempatan sedekah rahasia hari ini. Jangan lupa untuk like video ini jika tausiah ini menyentuh hati Anda. Bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda agar pahala kebaikan ini terus mengalir. Dan tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan pengalaman atau niat Anda tentang sedekah sembunyi. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.